wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujasri Syafitri, NIM 1905177229 dari PKO 6A. Dosen pengampu Rola Anggalardika SPD MPD AIVOP. Mata kuliah biomekanika. Yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atau dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Yang kedua, fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika pada guru penjas maupun pelatih yaitu yang pertama memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam praktek olahraga. Yang ketiga yaitu prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Lalu yang keempat, mampu dalam mengembangkan gerak dasar yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada definisi hukum kesetimbangan 1. Yang pertama yaitu badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuan. Contohnya, cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan, titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah sebab tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Lalu ada definisi hukum kesetimbangan 2, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Stabilitasnya makin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya, cobalah berdiri dengan dua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lagi selebar menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar luas tumpuan kaki, makin besar stabil posisi kita. Selanjutnya ada hukum kesetimbangan 3, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contohnya, pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan sesuai dengan stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Selanjutnya ada hukum kesetimbangan 4, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya, ada pada orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Lalu contohnya pada olahraga softball juga. Yang terakhir itu ada hukum kesetimbangan 5, yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaiknya makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Contohnya, pada desain bentuk mobil balap dan bisa dibandingkan dengan mobil untuk kepentingan angkutan biasa.
Kalau mobil balap dibuat semakin rendah agar dapat lebih mudah pada saat tikungan perlombaan. Beda dengan mobil biasa. Hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.